Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Apa kabar siswa-siswi hebat Sedaita Misbahus Sudur? Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Rabbi. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Sayyidus Syuhur, rajanya bulan, yaitu Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, Syahrus Siyam, bulan puasa, Syahrul Ibadah, bulan ibadah, Syahrun unzila fihil Qur'an, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Semoga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik buat kita, karena kata Rasul, barang siapa yang hari ini, bulan ini lebih baik, tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, maka dia termasuk orang-orang yang merabih, orang-orang yang beruntung. Kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah puasa. Allah terima ibadah kita, puasa kita, amalan-amaliyah solehah kita. Selawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada uswah kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Izinkan pada kesempatan yang baik ini, Ustadz akan memberikan kultum, kuliah 5 menit kurang dan lebihnya. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kita sebagai pelajar. Ada sebuah kisah. Kisah ini tentu sebagian kita mungkin sudah banyak dengar. Bagaimana kekuatan istighfar. Kekuatan istighfar, kata istighfar ini diambil dari kata ghafara, yaitu ampunan. Jadi al-istighfar adalah talabul maghfirah, meminta ampun atas kesalahan-kesalahan yang selama ini kita lakukan. Tentu istighfar bukan saja kita baca ketika kita melaksanakan sholat atau sehabis sholat, zikir setelah sholat. Namun di saat sela-sela waktu luang kita, tentu kita harus mengucapkan lafal kalimat thayyibah ini, yaitu al-istighfar, yang bunyinya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebab manusia dalam hidup ini tak luput dari khilaf, lupa dan dosa. Maka ketika kita berdosa, melakukan sebuah kesalahan, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak-banyak beristighfar. Ada sebuah kisah imam besar, imam mazhabil arba'ah, imam mazhab 4, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah. Salah satu dari 4 itu, yaitu yang akan Ustaz sampaikan, ceritakan, adalah Imam Ahmad bin Hambal. Di usia tua beliau, terbenak di dalam pikirannya untuk pergi ke suatu tempat yang jauh, yaitu di Irak, tepatnya di Basrah.
beliau pergi ya, dengan berjalan jauh. Kalau dulu tidak ada kendaraan seperti kita sekarang ya, mengendarai kuda atau unta dengan butuh waktu yang panjang dan lama. Sampailah beliau di Basra. Tiba waktu azan maghrib berkumandang. Beliau sholat maghrib berjamaah. Sambil menunggu azan isya berkumandang, beliau zikir, tilawah dan lain sebagainya, amalan-amalan yang sholeh beliau lakukan sambil menunggu azan isya berkumandang. Setelah azan isya berkumandang, beliau sholat berjamaah, zikir, tilawah. Setelah itu beliau menghilangkan rasa letih dan lelah setelah berjalan jauh. Akhirnya beliau pergi ke sudut masjid atau pojok masjid untuk istirahat. Tiba-tiba merbot masjid menghampirinya dan bertanya, "Wahai Syekh." Wahai Syekh. Syekh di sini memiliki makna 3 dalam bahasa Arab. Bisa Syekh artinya orang tua, bisa Syekh artinya orang kaya, bisa Syekh artinya orang yang berilmu. Tentu kita bisa milih di antara 3 ini. Untuk kategori Imam Ahmad adalah orang berilmu karena ilmunya yang luar biasa banyak ya, kita ambil manfaat dari ilmu beliau ya. Akhirnya Imam Ahmad dibangunkan oleh merbot tadi. "Wahai Syekh, apa yang engkau lakukan? Apa yang engkau lakukan?" "Istirahat, berjalan jauh, menghilangkan lelah." Ya, jadi jawabannya simpel dan singkat sekali. Menghilangkan rasa letih, lelah, istirahat. "Engkau tahu apa aturan di masjid ini?" kata merbot tadi. "Tidak tahu wahai merbot." "Bahwasanya masjid ini bukan tempat untuk istirahat. Ya, masjid ini adalah tempat untuk sholat. Silakan kau pergi." Sampai ditarik-tarik ke Imam Ahmad oleh merbot tadi bahwasanya kalau nggak boleh. Ya, beliau konsisten. Ya, merbot ini konsisten. Istiqomah, jika beliau tidak boleh tidur maka tidak. Akhirnya Imam Ahmad bangun, keluar masjid dan tertidur lagi kembali di koridor masjid ya. Lalu menghampiri lagi merbot tadi. "Wahai Imam, kan sudah aku bilang tidak boleh tidur di masjid. Koridor adalah masih termasuk area masjid. Silakan pergi dari sini, tinggalkan masjid." Akhirnya Imam Ahmad keluar dan istirahat pula. Kebetulan di bersebelahan dengan masjid ada toko roti dan toko tersebut milik merbot tadi dan tidak boleh. Ya, akhirnya merbot tadi, "Oke, kalau begitu ya, kebetulan di rumahku ada 1 kamar kosong. Silakan kau istirahat di sana sampai letih lelahmu hilang. Esok pagi silakan kau pergi tinggalkan rumahku." Diajaklah Imam Ahmad ke rumah beliau untuk istirahat. Sampai di rumah beliau istirahat. Ya, rupanya Imam Ahmad ya tidak dimanfaatkan waktunya untuk istirahat full. Ya, beliau diam-diam mengintip apa yang dilakukan oleh merbot tadi. Ya, merbot itu kemudian sedang membuat sesuatu. Ya, ketika ia ingin memecahkan telur, selalu diucapkan oleh lidahnya, mulutnya adalah astagfirullah, astagfirullah. Ketika menuangkan sesuatu, ucapkan astagfirullah. Ya, kemudian ketika membelah kentang dan lain sebagainya selalu diucapkan dari lidahnya keluar kalimat thayyibah astagfirullah. Ya. Lalu Imam Ahmad menghampiri merbot tadi. "Wahai merbot, boleh aku tahu ya, sejak kapan engkau selalu mengucapkan kalimat thayyibah astagfirullah? Ketika engkau menuangkan sesuatu, engkau mengiris sesuatu, memotong, selalu terucap dalam lidahmu kalimat thayyibah astagfirullah. Apa sih rahasianya?" kata Imam Ahmad. "Tidak ada sesuatu pun ya aku mohon kepada Allah selalu diterima. Ya, aku mohon apa saja, ketika aku beristighfar pasti Allah akan mengabulkan permohonanku, kecuali 1. Apa itu wahai merbot? Pertemukan aku dengan Imam Ahmad." Luar biasa, astagfirullah. "Akulah Imam Ahmad ya, yang engkau sebutkan, yang engkau ingin bertemu dengannya, inilah aku Imam Ahmad." Luar biasa. Ternyata kalimat thayyibah istighfar itu luar biasa ya. Orang yang selalu dia banggakan ya, Imam Ahmad selalu ingin bertemu, akhirnya Allah pertemukan dengan kekuatan istighfar. Itulah kekuatan istighfar. Makanya
ya kita selalu beristighfar di mana saja kita berada. Ya di waktu-waktu luang kita bukannya istighfar ketika kita sholat, di waktu senggang kita, di waktu luang kita selalu beristighfar. Karena istighfar itu adalah memiliki rahasia yang luar biasa, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di awal muqaddimah yang Ustaz sampaikan bacakan tadi surat Nuh ya, yang bunyinya faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Dan kukatakan kepada kalian, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah, innahu kana ghaffar. Sungguhnya Allah itu maha menerima ampunan bagi mereka yang mau memohon ampunan. Karena bagi mereka yang selalu beristighfar, maka Allah akan yursilis samaa mitra. Allah akan turunkan dari langit hujan, air hujan yang lebat. Ya, sehingga dengan istighfar itu wa yumditkum bil amwal wal aulad, maka Allah akan perbanyak harta, perbanyak keturunan anak dan lain sebagainya. Dan Allah akan sediakan, adakan sungai, pepohonan yang rindang. Itulah kekuatan istighfar. Semoga kita selalu beristighfar. Bahkan Rasulullah SAW yang Allah jamin, ya, orang maksum yang jamin masuk surga, tapi tetap Rasulullah selalu beristighfar dalam sehari tidak lebih dari 70, bahkan 100. Bagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, sungguhnya aku beristighfar, mohon ampun dan mohon taubat pada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad tentunya ketika kita melakukan kesalahan maka sebaiknya kita harus istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Demikianlah kultum singkat ini yang Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat ya bagi kalian, khususnya bagi Ustaz pribadi. Al-Fakir mohon maaf. Semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang, diberikan kesehatan panjang umur, dimudahkan dalam thalabul ilmi, menuntut ilmu, dan Allah mudahkan urusan orang tua kita, saudara kita yang Allah berikan ujian berupa penyakit, Allah sembuhkan, angkat penyakitnya, dan kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wabah pandemi Covid-19 ini Allah angkat dari permukaan bumi, ya, dari negeri kita tercinta ini dan seluruh penjuru dunia, sehingga kita dapat beraktivitas ya sebagaimana mestinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Hadallahu wa ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.